Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Dodi dalam channel YouTube saya yaitu Bang Dodoy. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar dalam bahasa Inggris Part of Speech bagian ke-6. Bagi kalian yang belum menyimak video saya yang sebelumnya, bagian-bagian yang dari 1 sampai dengan bagian 5, silakan cek di link di atas ini. Lanjut. Sebelumnya kita membahas yaitu abstrak noun, kata benda yang tidak berwujud. Yaitu abstrak noun adalah kata benda yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Secara singkatnya bisa disebut kata benda yang tidak berwujud. Bagi kalian yang ingin melihat videonya, silakan cek di link berikut. Oke, kita akan memasuki pembahasan kita pada part of speech, yaitu non part 4A. Kenapa 4A? Karena di part 4 itu terbagi menjadi dua, yaitu 4A dan juga 4B. Ya, kali ini kita kepada non part 4A, yaitu pembentukan abstrak noun. Nah, bagaimana sih pembentukan abstrak noun itu? Kita cek selanjutnya. Nah, terdapat beberapa aturan untuk membentuk abstrak nouns, kata benda yang tidak berwujud, antara lain dapat dibentuk dari kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, dan kata benda nouns. Ya, jadi untuk membuat abstrak noun itu dapat dibentuk dalam 3. Yang pertama verb, dan yang kedua adjektif, dan yang ketiga yaitu nouns itu sendiri. Bagaimana caranya, kita cek satu persatu ya. Di sini pembahasannya mungkin agak jauh lebih panjang karena memang pembentukannya ini dari 3 ini banyak. Oke, yang pertama kita perihal pembentukan abstrak noun dari verb ya, abstrak noun dari verb. Nah, hal yang perlu Anda ketahui dalam membentuk abstrak noun dari verb atau kata kerja dapat dilakukan dengan memberikan akhiran seperti ini. Ya, bisa kalian lihat. Ada banyak di sini. Ini akhiran ya, memberikan akhiran seperti ini pada akhiran dari verb kata kerja. Berikut saya jabarkan untuk Anda pembahasan tentang aturan cara pembentukan abstrak noun dari verb kata kerja dengan penambahan akhiran yang tadi kita sudah contohkan ya, ini ya, yang di huruf tebal. Oke, kita yang awal dulu yaitu menambahkan ya ment ya, men pada verb kata kerja. Contohnya nih, dari verb misalnya ada verb itu nouns yang artinya itu kan mengumumkan. Nah, kalau dia berubah dari verb menjadi noun, maka ditambahkan akhirannya men, jadinya announcement ya, announcement yang artinya pengumuman. Jadi dari artinya mengumumkan dengan kata kerja kemudian berubah bentuk menjadi noun, maka mengumumkan menjadi pengumuman. Artinya ini sudah beda ya, ini menjadi noun. Jadi announce itu verb mengumumkan, announcement itu pengumuman ya. Ada lagi argue ya, artinya berdebat. Nah, kalau nounnya argument perdebatan ya. Ada lagi content, menyenangkan, dengan berubah bentuk jadi noun menjadi contentment ya, contentment, kesenangan gitu. Nah, inilah perubahan bentuk kata kerja menjadi noun ya. Oke, kita lanjut lagi, itu dari akhiran men. Kemudian dengan menambahkan akhiran tion atau ion ya pada verb. Akhirannya aja ditambahin ini ya. Yang verb misalnya act artinya bertindak dari verbnya. Kemudian dari nounnya menjadi action, tindakan. Kemudian assembled, menerima, menjadi assimilation, penerimaan. Kemudian connect, menghubungkan, menjadi connection, hubungan. Nah, ini jadi dari perubahan verb menjadi noun yang diakhiri dengan tion
seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Ini masih pembentukan abstrak noun dari verb ya. Dengan menambahkan akhiran, ini tadinya nggak ada e-nya di belakangnya, sekarang ada e. E T I O N. Masih ada juga di sini T I O N dan juga ada I T I O N. Ada verb kata kerja. Contohnya expect, mengharap menjadi expectation. Expectation, expectation dari mengharap menjadi harapan. Kemudian apply, melamar menjadi application, 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 lamaran ya, application, 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 ya kan. Nah, ini huruf Y atau Y-nya ini diganti menjadi huruf I atau I ya. Nih, seperti ini. Ya, gitu. Play, cation gitu kan. Diganti jadi huruf I, application. Nah, ada tambahan aja nih, tuh. Ya, I sama C gitu kan. Lamaran. Describe, menggambar menjadi description, penggambaran. Gitu contohnya. Kemudian selanjutnya di sini dengan menambahkan akhiran ini ya. Appear, muncul menjadi appearance, kemunculan. Differ, kata kerjanya berbeda menjadi difference, menjadi perbedaan. Kemudian selanjutnya dengan menambahkan akhiran T ya pada verb, yaitu content, berisi menjadi content, isi. Ya kan, artinya berisi nih tanpa T nih. Tapi kalau ditambahin T atau T itu menjadi isi nounnya. Complain, mengeluh menjadi complaint, keluhan. Descend, turun menjadi descent. D-nya nih diganti sama T gitu kan, keturunan. Ya sebenarnya agak perbedaannya ada beberapa perbedaan ya, nggak mesti semuanya berubah. Jadi kadang-kadang emang perlu dihafal juga seperti yang tadi di sini ya. Apply menjadi application ya kan. Ini huruf C-nya nih di sini kan nggak ada. Ya kan? Nah, memang seperti itu. Kita harus kadang-kadang ada beberapa juga yang harus dihafalkan. Kemudian selanjutnya masih dalam pembentukan abstrak noun dari verb ya. Di sini dengan menambahkan akhiran y pada verb. Contohnya discover, menentukan menjadi discovery, penemuan ya kan. Terus deliver, mengantarkan. Nah, ini nih yang paling sering, delivery, kiriman. Ya kan sering melihat tuh di jalanan delivery ya kan. Nah, ini delivery itu adalah noun yang artinya kiriman. Sedangkan deliver mengantar. Ya kan? Deliver mengantarkan, kalau delivery kiriman. Beda ya. Ini menjadi noun. Terus recover, menyembuhkan menjadi recovery, kesembuhan. Kemudian di sini perubahannya ya, kalian bisa lihat lagi apa aja yang akhirannya. Ya kan, ada di, penggali, digger, penggali. Direct, memimpin jadi director, direktur. Beg, meminta menjadi beggar, pengemis. Type, mengetik menjadi typist, juru ketik. Serve, melayani menjadi servant, pelayan. Preside, memimpin jadi presiden, pemimpin. Jadi pemimpin, presiden itu non ya. Employ, mempekerjakan menjadi employee, employer, pekerja gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Masih dalam pembentukan abstrak nouns dari verb. Jadi dari banyaknya kata kerja menjadi noun tadi itu, kalian hafalkan tuh nggak jadi masalah. Itu kata-kata kerja yang kemungkinan sering diucapkan oleh orang-orang ya, bahasa sehari-hari bisa dibilang. Oke, kita lanjut lagi di sini. Misal carry, verbnya berubah jadi noun, carry, carry ya kan, gerobak angkutan. Pack, membungkus, package ya kan, bungkusan. Arrive, tiba menjadi arrival, ketibaan gitu ya kan. Nah, dengan menambahkan ini nih, dua ini ya kan, contohnya bribe jadi bribery, menyuap. Rob, robbery jadi perampokan, seperti itu. Nah, ada lagi dengan menambahkan ini ya, kalian lihat ini ada verb kata kerja. Close jadi closer, penutupan. Depart menjadi departure, keberangkatan ya kan. Ini ada di bandara-bandara nih. Depart, berangkat. Departure, keberangkatan. Sign, menanda tangani, jadi signature, tanda tangan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nih,
masih juga pembentukan abstrak nouns dari verb, masih panjang. Nah, ini dengan menambahkan akhiran ing pada verb. Contohnya build, membangun menjadi building, bangunan. Read, membaca menjadi reading, bacaan. Swim, berenang menjadi swimming, renang. Kemudian di sini ada lagi pembentukan kata kerja yang memiliki bentuk yang sama dengan abstrak nouns, ya kan? Sama nih. Jadi nggak berubah. Contohnya call, tetap jadi call, tapi di verbnya itu call, di nounnya juga call. Jadi artinya juga berbeda. Yang satu memanggil, satu panggilan, tergantung kalimatnya. Change, menukar. Change, penukaran. Drink, minum. Drink, minum. Help, menolong. Help, pertolongan. Sama, tanpa berubah. Hope, mengharap. Hope, mengharap, ya, harapan. Play, bermain. Play, mainan. Work, bekerja. Work, pekerjaan. Walk, berjalan. Walk, perjalanan. Jadi jangan kaget ya. Ini biasanya kalau yang seperti ini tidak ada perubahan, ini dihafalkan biasanya, ya. Kemudian selanjutnya ini kita sudah memasuki ke tahap 2 nih. Tadi kan dari perubahan abstrak noun dari verb. Kalau sekarang pembentukan abstrak noun dari adjektif. Ini udah kedua nih. Nah, cara pembentukan abstrak noun dari nouns, kata benda, dapat dilakukan dengan memberikan akhiran seperti ini ya. Pada akhiran kata sifat adjektif. Kalau tadi verb kata kerja, kalau ini kata sifat adjektif. Berikut penjelasan tentang aturan cara pembentukan abstrak nouns, kata benda yang tidak berwujud dari adjektif. Oke, dengan menambahkan akhiran seperti ini ya. Ya, y, ty, I, t, y pada kata sifat adjektif. Contoh, honest, ya adjektifnya jujur. Noun, honesty, adjektifnya itu nounnya itu kejujuran. Kemudian beautiful, cantik, ya kan adjektifnya nounnya beauty, kecantikan. Kemudian able, mampu, menjadi ability, kemampuan. Ya kan berubah kan jadi seperti ini semua belakangnya. Pure, suci, menjadi purity, kesucian. Nah, ini berubah semua jadi seperti ini. Kemudian ada lagi menggantikan kata sifat yang berakhiran huruf T dengan CI atau CY. Contohnya absent, tidak hadir menjadi absence, ketidakhadiran. Difference, berbeda menjadi difference, perbedaan. Patient, sabar menjadi patience, kesabaran. Efficient, menjadi efficiency, efisien. Nah, inilah perubahannya ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk adjektifnya. Nah, ini masih lanjut ya, adjektif ya. Correct, menjadi correction. Ini apabila di belakangnya ditambahin ini ya, ion ya. Correct, baik, adjektifnya nounnya menjadi correction, perbaikan. Kemudian dengan menambahkan akhiran ini ness pada adjektif ya. Bad, buruk menjadi badness, keburukan. Big, besar menjadi bigness, kebesaran. Fat, gemuk menjadi fatness, kegemukan. Ill, sakit menjadi illness, kesakitan. Kemudian kata benda yang dibentuk dari kata sifat dengan bentuk yang khusus. Ini khusus ya. Ya khusus. Jadi nggak ada akhirannya. Akhirannya itu nggak teratur, tapi emang khusus, harus dihafal. Misalnya deep, dalam menjadi depth, kedalaman. Long, panjang menjadi length, kepanjangan. Proud, bangga menjadi pride, kebanggaan. Kan nggak ada yang sama kan. Poor menjadi poverty, kemiskinan. True, benar menjadi church, kebenaran. Tuh beda ya, tuh perubahannya benar-benar total, ya kan. Nah, inilah dari perubahan bentuk khusus dari adjektif, dari abstrak noun dari adjektif ya, perubahan bentuknya. Oke, ini yang ketiga, ini yang terakhir nih, pembentukan abstrak nouns dari noun itu sendiri. Nah, penasaran kan? Pembentukan abstrak noun dari nouns, kata benda, dapat dilakukan dengan memberikan akhiran seperti ini. Sheep, food, let, shy, and, atau yan pada akhiran dari noun. Nah, dengan menambahkan akhiran si pada kata benda di sini nounnya ya, contohnya champion, ya kan, juara menjadi championship. Jadi sama-sama noun nih, cuman ya juara jadi kejuaraan, artinya sama-sama jadi noun gitu kan.
Friend, sahabat, menjadi friendship, persahabatan. Ini artinya sama-sama noun, cuman cara pengucapannya aja beda. Relation, hubungan, menjadi relationship, perhubungan. Sama kayak kita bahasa Indonesia hubungan, artinya sama, noun, kata benda, tapi kalau dibuat kalimat perhubungan ya beda juga, noun, sama-sama noun gitu, ya kan. Kemudian dengan menambahkan akhiran hood pada noun, contohnya nih brother, saudara, menjadi brotherhood, persahabatan. Child, anak-anak, menjadi childhood, masa anak-anak. Man, laki-laki, menjadi manhood, kejantanan. Mother, ibu, menjadi motherhood, menjadi keibuan. Itu. Kemudian dengan menambahkan akhiran ini ya, an atau ian pada noun. Contohnya library, perpustakaan, menjadi librarian, pustakawan, ya kan, menjadi orangnya nih. Musik, ya kan, music, menjadi musician, pemusik, ya kan, musik itu noun. Nah, ini pemusik itu orang yang memainkan musiknya, sama-sama noun juga gitu. Sama kayak library. Library itu noun, tempatnya, ya kan, noun tempat. Cuman di sini librarian, menjadi pustakawan, eh menjadi orang yang menjaga pustakawannya atau orang pustakawannya lah, seperti itu. Ini apabila ditambahkan ini ya akhirannya. Nah, itu semua pembentukan ya, semuanya sudah kita bahas. Jadi ada nih, jadi abstrak noun kita ulang ya. Abstrak nouns adalah kata benda yang tidak bisa dilihat dan diraba oleh panca indera, atau disebut juga kata benda yang tak berwujud. Jadi nggak bisa dilihat, tidak bisa diraba, ya kan, bahkan tidak bisa disentuh, ya kan. Maka itulah yang disebut dengan abstrak nouns. Ingat, abstrak, abstrak itu raba-raba, remang-remang, samar-samar gitu ya. Kemudian abstrak nouns, kata benda yang tidak berwujud, dapat dibentuk dari, ya, bisa dibentuk dari tiga, ya kan, dari kata kerja menjadi noun, dari kata sifat atau adjektif menjadi noun, dari kata benda nouns itu sendiri menjadi tetap jadi noun itu sendiri. Bagaimana perubahan bentuknya, itu biasanya ada di akhirannya ditambahkan atau ada perubahan, atau ada kata-kata yang khusus seperti itu. Aturan cara pembentukan abstrak noun biasanya dapat dilakukan dengan memberikan akhiran pada verb tuh, adjektif atau nouns itu sendiri ya. Itulah ringkasan pada pembahasan video saat ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Saya dari Bang Dodoy, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, kesalahan pemberitahuan, kesalahan dalam mengajarkan, atau bukan mengajar ya, di sini kita sama-sama belajar agar kita menjadi lebih paham dan lebih bisa lagi berbahasa Inggris dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Nah, salah satunya pada part of speech ini. Mungkin dari saya Bang Dodoy ya kan, dalam channel saya ini. Jangan lupa kalian semuanya komen, like, and subscribe, atau kalian bantu untuk share pada teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat, dan agar teman-teman kalian juga bisa dapat belajar lebih paham lagi tentang bahasa Inggris. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.